Di channel ini saya akan membagikan pelajaran bahasa Mandarin untuk kalian semua yang ingin belajar tetapi berhalangan oleh waktu dan sebagainya. Dukung terus channel kita ini dengan like, komen, dan subscribe. Di video kali ini kita mulai dari pelajaran paling pertama dan paling dasar. Nah, untuk kamu yang belum pernah belajar bahasa Mandarin juga bisa loh. Langsung saja kita mulai dari pengenalan bahasa Mandarin. Apa itu bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin adalah bahasa yang digunakan oleh orang Tiongkok atau bahasa nasionalnya orang Tiongkok dan sekarang menjadi bahasa internasional di dunia. Nah, di dalam bahasa Mandarin tentu ada dua komponen di dalamnya. Yang pertama itu disebut Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin yang seperti kita belajar bahasa Indonesia ada terdiri dari konsonan dan vokal. Dan satu lagi kalau di dalam Hanyu Pinyin di dalam bahasa Mandarin terdapat nada. Dan satu lagi komponennya yaitu Hanzi. Hanzi. Yang akan kita pelajari adalah Hanyu Pinyin. Hanyu Pinyin terdiri dari tiga macam atau yang disebut tiga komponen di dalamnya, yaitu yang pertama adalah shengmu atau yang disebut konsonan. Dan yang kedua terdiri dari yunmu atau disebut juga vokal. Dan yang terakhir belum lengkap tanpa ini yaitu shengdiao atau yang disebut nada. Hanzi adalah tulisan-tulisan atau karakter Mandarin atau aksara Mandarin. Jadi kita pertama-tama belajar Hanyu Pinyin dulu. Kenapa? Karena Hanyu Pinyin itu penting. Apa itu Hanyu Pinyin? Hanyu Pinyin adalah sistem yang dibuat khusus untuk kita mempermudahkan kita untuk melafalkan Hanzi atau karakter bahasa Mandarin, dan tentunya juga untuk mempermudah kita untuk mengetik komputer, mengetik Hanzi di komputer ataupun smartphone. Nah, apa saja dari ketiga itu? Mari kita bahas. Yuk. Kita mulai dari yunmu, vokal. Seperti vokal bahasa Indonesia A, I, U, E, O, 5 vokal. Tetapi di dalam bahasa Mandarin ditambah lagi satu vokal. Ayo ikut kita baca dulu. A, O, E, I, U, Y, U. Di atasnya titik 2, kita harus membacanya dengan U antara I dan U. Jadi di antara itu kita harus memonyongkan mulut kita ya. Kita coba ya. I. Nah, seperti itu. Kenapa urutannya A, O, E, I, U, Y? Kenapa nggak bisa kita acak-acak aja? Tidak bisa ya, karena ini ketentuannya untuk kita menaruh nada nantinya. Dimana ada dua contohnya ya. Contohnya hao, HAO. Kita harus meletakkan nada di mana? Apakah A atau O? Nah, kita lihat lagi, kembali lagi di urutan ini. A, O, E, I, U, Y. Yang duluan sampai yang A atau O. Karena yang duluan sampai adalah A, maka kita akan meletakkan nada di A. Nah, ini akan dibahas selanjutnya lebih detailnya itu di video berikutnya ya. Yang selanjutnya akan kita pelajari adalah shengmu atau disebut konsonan. Konsonan terdiri dari 21 ya. Ayo ikut baca sama-sama. Pe, ma, fe, te, na, le, ge, ke, he, di, qi, xi, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si. Nah, itu dia 21 konsonannya ya. Jadi
ada yang berbeda, ada yang sama pengucapannya dengan bahasa Indonesia, dan juga ada yang berbeda ya di dalam 21. Kenapa penting? Yang kembali lagi, karena kalau kita salah mengucap dan salah mengetik, itu Hanzi-nya itu, karakter bahasa Mandarinnya itu nggak akan keluar. Jadi ini juga penting untuk dasar-dasarnya kalian ya. Mari kita bahas satu-satu bagaimana cara pengucapannya ya. Kita ada yang dinamakan di dalam konsonan, ada yang dinamakan songqi atau keluar angin ya. You feng, kalau kita biasanya kita ngomong lebih bahasa sederhananya itu you feng, ada anginnya, atau songqi, keluar udara. Dan satu lagi dibagi menjadi pu songqi, yaitu yang tidak mengeluarkan angin. Oke. Nah, langsung saja kita bahas bagaimana cara pengucapannya. B yang biasa digunakan di bahasa Indonesia bacanya B, tetapi di dalam bahasa Mandarin harus dibaca P. Pa, pa. Dan bagaimana dengan P? P itu ada anginnya ya, jadi harus dibaca P, pa, pu. Ada anginnya. Kalau misalnya kalian susah untuk mencoba bagaimana itu ada angin atau enggak, kalian bisa siapkan tisu dan taruh di depan mulut kita ya. Jika yang tidak berangin itu dia nggak akan, tisunya dia nggak akan ini ya, bergerak. Tetapi jika yang songqi, yang berangin itu, tisunya akan bergerak. Kita coba yang pe ya. Pe, pe, pe. Tidak ada angin yang keluar. Bagaimana dengan P? Pe, pe, pe. Nah, terlihat sekali kalau P itu bacanya pe dan anginnya keluar, maka tisunya tadi itu bergerak ya. Lanjut lagi, me itu seperti bahasa Indonesia, dan juga fe sama seperti bahasa Indonesia. Bagaimana dengan D? D sama. Kalau di Indonesia bacanya D, di bahasa Mandarin bacanya T. Te, ta, tu, usong, chi, nggak berangin. T, bagaimana bacanya kalau T? T bacanya itu berangin. Song, chi. Jadi yang seperti saya bahas tadi itu, kita harus meletakkan tangan kita juga nggak apa-apa kalau nggak ada tisu ya. Kita bisa rasakan te, ta, tu. Jadi ada angin yang keluar ya. Ne seperti biasa, le juga seperti bahasa Indonesia biasa. G sama di barisan ini, G juga bacanya tidak berangin. Usong chi. Ke, ku, ka. Ka di bagian yang ini itu semuanya berangin. Ke, ku, ka. G bacanya ka, ka bacanya tambahkan angin. Oke, seperti KH. Tapi kita bukan bacanya ke, K-E-H, tapi kita bacanya ke, mengeluarkan angin. Mari kita lanjutkan yang next, itu ada J, Q, dan X. Sama ya di barisan ini. J tidak berangin, pusong, chi. Bagaimana mengucapkannya? Nah, yang bagian ini kita ucapkan dengan pelafalan ci, nggak berangin. Q kita ucapkan juga sama seperti ci, cuma tambahkan angin. Ci. X kita bacanya seperti S biasa, tapi kita bacanya I. Si. Yang next di bagian ini Z, ZH, CH, SH, R sama ya. Di barisan yang di atas saya itu tidak berangin. Bedanya di ZH dan Z itu di berat atau tidak berat pengucapannya. Contohnya di ZH karena ada H dan Z itu tidak berangin tetapi ada H, maka kita bacanya lebih berat. Seperti lidah kita mengarahkan ke dinding atau langit-langit mulut kita ya. Kalau Z ringan-ringan saja, tidak berangin Z, tetapi kita bacanya ringan. Seperti C biasa. Bagaimana kalau CH dan C? Di barisan ini berangin, sama-sama berangin CH dan C. Bedanya lagi yang tadi,
yang ada H itu lebih berat pengucapannya, seperti CH ya, sama lidah kita langit-langitnya menyentuh, bukan langit-langitnya, tapi lidah kita yang menyentuh langit-langit mulut kita ya. Coba lagi ya, CH, dan C itu sama berangin juga, tetapi lebih ringan, SH dan S sama-sama bacanya S, bedanya lagi ada H, jadi dibacanya lebih berat. Kayak kita belum bilang ya, kalau S ringan-ringan saja, S biasa, Bagaimana dengan R? R kita tidak baca seperti orang Indonesia asli, tidak ya, tapi kita bacanya antara R dan L, jadi kurang kedengaran antara R ataupun L. Dan yang ketiga, komponen ketiga dalam Hanyu Pinyin, kita akan belajar nada atau disebut shengdiao. Nada di dalam bahasa Mandarin ada berapa? Ayo. Iya, ada 4 ya. Ada yang bilang itu nadanya ada 5. Yang satu lagi itu qingsheng, nggak ada nada atau nada ringan. Ya, seperti kata pa, belakangnya itu ringan dan cepat. Pa. Jadi disebut qingsheng, nada ringan. Baiklah, kita lanjut dulu. Nada-nada apa saja yang keempat itu? Yang pertama adalah nada datar. Seperti kita mau bilang sol, kita mau nyanyi nada sol, datar ya. Ayo, kalian juga bisa menggunakan jari kalian untuk memudahkan membacanya. Yuk kita sama-sama. A, U. Nada kedua, nada naik. Kita sama-sama bacanya. A, U. Biasanya leher juga ikut ya, tapi nggak apa-apa. Ya, yang ketiga, nada ketiga itu nada turun baru naik. Jadi diayunkan. Kita sama-sama. A, turun dulu baru naik. A, U. Yang keempat, nadanya turun. Jadi seperti orang marah. Bagaimana sih orang marah? Kamu. Ya, jadi jadi harus turun nadanya. A, U. Baiklah, kita baca bacaan ini bersama-sama ya. Kita latihan nadanya dulu. Dengan A dulu ya. A, U. Nah, di bab ini pengenalan bahasa Mandarin sampai di sini dulu. Di next video akan kita review lagi dan kita akan membaca, lebih banyak membaca ya. Karena kenapa? Kita awal-awal emang banyak bacanya. Dan emang kalian harus mempersiapkan diri untuk selalu membaca, dan selalu membaca. Siapkan air minum kalian, nggak apa-apa ya. Oke, see you the next video. 谢谢。